Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Roni Jonta, NPM 19 11 04 04 73. Okay, here I want to tell the need analysis and syllabus from my from journal article. Okay, the research title the journal is Student Need Analysis on Learning of the English Listening Skill in Vocational High School, by Sulastri Nur Afifah Drajati Slamet Supriyadi, graduate School of English Educational Department, Faculty of Teacher Training and Education, University 11 Maret, Surakarta, Indonesia. The next is literature review from this journal. The first is what is analysis? What is need analysis? Need analysis definition involves the process of identification and evaluation of need. It is the first step that should be taken in order to successfully develop an effective training program based in 20 and 18. Menurut Blanch 2018 menyatakan bahwasanya definisi analisis kebutuhan itu melibatkan proses identifikasi dan evaluasi kebutuhan. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil agar analisis mengembangkan program pelatihan yang efektif. Singkatnya bisa kita simpulkan, need analysis itu adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang kebutuhan sebuah pembelajaran. The next is what is listening skill? Listening skill, according to Dorn 20 and 08, is making an effort to listen to something to pay attention to spoken language. Jadi listening skill itu menurut Dorn 2008 itu menyatakan listening itu adalah melakukan suatu usaha untuk mendengarkan dan untuk memberi perhatian terhadap bahasa lisan. The next is research methodology from this journal. There is 6 research methodology from this journal. The first is research question. The second is participant. The next is method. Next is instrument. Next is data collecting, and the last is data analysis. Research methodology. The first is research question. There are the research question that background this research.
Di dalam penelitian ini ada yang namanya pertanyaan. Nah, yang pertanyaan ini menjadi sebuah background atau menjadi sebuah latar belakang dari penelitian ini. Nah, di dalam need analisis saya ini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu apa kendala yang menghambat kemampuan keterampilan listening bagi siswa. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa sih kebutuhan siswa di dalam keterampilan mendengar tersebut. Nah, di situ ada itu adalah sebuah latar belakang dari penelitian ini. The next is participant. The participants were 23 students take from 2 classes with different major. Jadi partisipan yang dilibatkan di dalam penelitian ini yaitu terdapat 23 siswa. 23 siswa ini diambil dari kelas 11 SMK Yogyakarta. Nah, di dalam partisipan ini bukan hanya di dalam satu kelas saja, tetapi peneliti mengambil 23 itu diambil dari dua kelas 11 tetapi berbeda jurusan. The next is method. Researchers conduct research using qualitative and quantitative method. Jadi jurnal yang saya analisis ini itu menggunakan dua metode. Yang pertama metode kualitatif dan yang kedua yaitu metode kuantitatif. The next result methodology is instrument. In this journal analysis, there are two instruments in this research. The first is a questionnaire, which is analyzed from quantitative research, and the second is class observation, which is analyzed from qualitative research. Di dalam penelitian ini ada dua instrumen yang digunakan. Yang pertama yaitu kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah instrumen yang digunakan untuk menganalisis penelitian kuantitatif. Dan yang sedangkan yang kedua ini ada observasi kelas. Observasi kelas ini biasanya itu digunakan untuk menganalisis atau menganalisis dari penelitian kualitatif. Jadi kuesioner itu digunakan untuk penelitian kuantitatif dan observasi kelas itu digunakan untuk menganalisis penelitian kualitatif. The next research methodology is data collecting technique. The data collecting technique divided two types. The first is quantitative. The questionnaire
distributed to 23 students. The questionnaire using language Indonesian to analysis the researchers translate into English language. Yang pertama yaitu di dalam data collecting teknik ini terdapat dua tipe. Yang pertama yaitu kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini menggunakan kuesioner. Kuesioner itu disebarkan kepada 23 siswa. Dan kemudian kuesioner ini menggunakan bahasa Indonesia agar siswa menengah kejurusan tersebut bisa memahami isi yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini. Nah, kemudian untuk menganalisisnya seorang peneliti ini tadi itu ditranslate atau diartikan menggunakan bahasa Inggris tadi, untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu ada kualitatif. To analyze the data observation conduct observing directly the produce with probability mixed method. Yang kedua dari data collecting teknik ini ada yang namanya kualitatif. Data kualitatif ini itu dianalisis secara observasi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengobservasi secara langsung di dalam kelasnya. Kemudian prosedur dari data kualitatif ini itu menggunakan metode, yaitu metode campuran. The last from the research methodology, there is data analysis technique. There is two data analysis technique. The first is that the quantitative research use statistic procedure, and while the qualitative research we use the descriptive mixed method. Yang dari research methodology yang terakhir yaitu data analisis teknik. Nah, di data analisis teknik ini ada dua tipe juga. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Itu tuh biasanya menggunakan prosedur statistik. Nah, yang kedua yaitu sedangkan penelitian kualitatif itu biasanya itu menggunakan deskriptif atau deskripsi metode campuran. Okay. The next is result need analysis. There are 96% of students who agree with the way the teacher adopt a reference book that is in accordance with the 20 and 13 syllabus model. Baiklah, dari jurnal yang saya baca ini hasilnya yaitu ada 96% siswa itu setuju bahwasanya guru harus mengadopsi materi listening itu dari referensi buku.
dari referensi buku yang sudah memenuhi model 2013. Karena di sini siswa itu mengatakan bahwasanya materi listening yang mereka dapatkan di dalam kelas ini itu sangat berbeda dengan keterampilan listening bahasa Inggris yang mereka praktikkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, ada 87% dari mereka setuju bahwa materi listening tidak memenuhi kebutuhan mereka sebagai siswa. Nah, guru perlu mencari bahan ajar yang sesuai dengan kegiatan mereka sehari-hari agar mereka itu bisa lebih memahami mereka itu bisa lebih memahami dari materi listening yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, bahan ajar yang guru di sini juga harus mencari bahan ajar yang sesuai dengan kegiatan siswa sehari-hari dan berkaitan dengan studi utama di sekolah menengah kejuruan mereka. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika mereka agar kelebihan dari listening ini nanti bisa diterapkan mereka di tempat kerja mereka nanti setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan ini. Mengapa mereka mengatakan bahwasannya materi pembelajaran di dalam sekolah itu sangat berbeda dengan kegiatan mereka sehari-hari? Nah, karena metode pembelajaran di dalam sekolah menengah kejuruan ini, mereka masih menggunakan audio recorder. Nah, sesuai dengan angka bahwa siswa dengan persentase 87 membuktikan bahwasanya materi menyimak dengan menggunakan audio membuat mereka mengalami kesulitan untuk mengembangkan atau membangun latar belakang pengetahuannya terkait dengan kegiatan berlangsung di audio. Nah, di sisi lain, siswa ini membutuhkan bahan mendengarkan selain audio. 80% siswa menyatakan bahwasannya materi dan kegiatan yang dilakukan di dalam pembelajaran listening bukanlah sumber belajar yang baik bagi mereka. Karena apa? Karena mereka itu monoton. Nah, mereka itu monoton sehingga mereka itu cenderung merasa bosan dan membuat perhatian mereka pun terhadap materi listening itu berkurang. Nah, hal ini relevan dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika kelas listening ini berlangsung. Beberapa siswa itu cenderung lebih suka mengobrol dengan teman beberapa siswa itu lebih cenderung mengobrol dengan teman di sebelahnya ketimbang memperhatikan materi listening. Nah, jadi mereka ini membutuhkan
bahan ajar lain. Nah, agar mereka ini lebih bisa memahami dari materi listening ini tadi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang silabus yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu ada meeting. Meeting di sini meeting 1, berarti pertemuan 1. Objektifnya ini memberikan siswa tentang audiovisual, tentang percakapan mereka sehari-hari di dalam sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya siswa bisa mengingat kembali percakapan ya tanpa adanya kesalahpahaman dalam mendengarkan. Nah, kemudian di sini ada indikator. Indikator ini saya buat 2 indikator di dalam silabus saya ini. Yang pertama yaitu siswa harus bisa mendefinisikan atau mendefinisikan tentang percakapan yang ada di dalam kelas tadi. Nah, yang kedua yaitu siswa itu harus bisa mendeskripsikan apa yang dideskripsikan. Yang dideskripsikan yaitu percakapan yang ada di dalam kelas itu tadi. Kemudian materinya ini tentang listening, audiovisual, tentang daily conversation in classroom, atau tentang kegiatan sehari-hari yang ada di dalam kelas. Kemudian di sini ada media. Nah, media pembelajaran ini karena kita menggunakan audio visual, itu saya memberikan 3 audio visual yang memberikan 3 media. Yang pertama yaitu proyektor yang digunakan untuk digunakan untuk memberikan audio visualnya itu. Kemudian kemudian speaker supaya bisa kedengaran semua di dalam suatu ruangan itu. Dan yang terakhir yaitu medianya laptop. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang metode di sini saya menggunakan metode audiovisual. Dan selanjutnya yaitu activity atau kegiatan. Nah, di dalam kegiatan ini seorang guru itu memutar audio monolog itu berdurasi 5 menit. Kemudian guru mengulang audio monolog itu lagi. Nah, mengulang audio monolog itu lagi tujuannya apa? Supaya murid itu benar-benar paham dengan audio monolog yang sudah guru putar tadi. Nah, kemudian setelah mereka setelah diulang 2 kali, nah di sini guru itu memberikan tugas dengan apa? Nah, dengan cara menulis ulang
dengan cara menulis ulang apa yang sudah didengarkan dari audio monolog tadi. Kemudian selanjutnya itu ada asesmen. Asesmen ini penilaian yang ada di dalam yang akan dilakukan ketika mengajar ke depannya. Yang pertama yaitu siswa harus bisa menghafal dialog pada audio yang telah diberikan. Kemudian siswa itu harus mengisi lembar kerja atau ya harus mengisi lembar kerja yang berhubungan dengan dialog yang sudah diberikan. Nah, kriteria penilaiannya ini harus minimal siswa harus mendapatkan nilai 70%. Nah, apabila ada yang mendapatkan nilai di bawah 70%, guru memberikan remedial. Dengan cara apa? Dengan cara guru mengulang lagi audio yang telah diberikannya tadi sebanyak 2 kali. Nah, kemudian setelah diulang guru lagi, guru memerintahkan kepada mereka untuk mengisi formulir atau mengisi lembar jawaban yang sudah dibagikan tadi. Kemudian di sini ada referensi yang saya masukkan ini ada YouTube, kemudian ada audio, kemudian ada buku listening materi untuk kemudian ada buku tentang listening material for vocational high school student in Indonesia, teacher perception. Dan untuk waktunya dalam satu pertemuan ini itu itu 2 kali 45 menit atau lebih spesifiknya itu 90 menit. Baiklah, itu tadi baiklah, cukup sekian materi yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.